Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati dan jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian, pengurus Nahdlatul Ulama, sahabat Ansor Banser, ibu-ibu muslimat, fatayat yang saya banggakan, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Istighosah Kubro dan pengajian membentuk generasi milenial yang berperadaban, yang bertempat di ndasmu minggir ora ketok. Desa Bangunrejo Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berli berondong di tengah kota. Saya datang ke Tenggarong dengan membawa cinta. Bapak Ibu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Siang hari ini di suasana yang sangat terik dan panas, tetapi panas dan terik itu tidak menyurutkan langkah kaki kita, semata-mata karena rasa cinta. Anda datang ke sini saya yakin karena cinta Allah dan Rasulnya, amin. Anda datang ke sini insya Allah karena cinta dengan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, amin. Maka Rasulullah mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau Anda hari ini datang ke sini karena cinta dengan Rasulullah, wallah, besok di hari kiamat kita akan kumpul bareng Rasulullah. Amin. Jenengan tindak ke sini karena senang dengan kiai, insya Allah besok di surga bareng kiai. Amin. Walaupun tidak punya keturunan kiai, saya doakan mudah-mudahan minimal mambu kiai. Mambu kiai itu lebih baik daripada kiai mambu. Di sini saya lihat berbagai macam bentuk jilbab dan warnanya. Kalau ini jelas kelihatan ibu-ibu muslimat. Saya bisa membedakan muslimat dengan fatayat dari bau badannya. Kalau fatayat itu baunya parfum, muslimat balsem. Lemue kemayu. Karena rasa cinta kita kepada para ulama, maka ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama. Orang Kutai Kartanegara, hendaklah kalian senantiasa bertemu para kiai dan ulama. Begitu kita ngumpul seperti ini, ketemu dengan para ulama, sekian banyak kebaikan yang kita dapatkan. Jangankan kok mendengarkan pengajian, bahkan disebutkan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Tolong pandanglah. Kalau yang di sana ketutupan maklum. Ketutupan Bu. Kenapa? Berdiri
Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati, di mana-mana perempuan suka yang berdiri ya. Ya nanti pada waktunya insya Allah berdiri. Karena sebelum berdiri saya harus pemanasan dulu ya. Maksudnya pinggang saya sakit. Ya ngono wis tuwa jilbabe ijo pupus, yo alah. Menjijikkan. Tadi hadir di sini jam berapa, Bu? Jam 9. Dandan jam berapa, Bu? Acara jam 1, dandan jam 6 pagi. Ya Allah, raine didempul lagi lho. Wedak FIFA nomor 4. Maka begitu kita berkumpul seperti ini untuk bersama-sama menghadiri acara yang sangat baik, apalagi acaranya Istighosah Kubro. Istighosah Kubro, minta pertolongan sama Allah. Mudah-mudahan Allah tidak hanya menyelamatkan Kutai Kartanegara tapi juga Indonesia. Amin. Begitu kita berkumpul, Rasulullah mengatakan, la yakmudu qaumun yadhkurunallah azza wa jal. Tidaklah berkumpul sebuah kaum kemudian mereka berzikir menyebut asma Allah yang Maha Agung. Enggak mungkin dinamakan istighosah kalau enggak menyebut asma Allah. Betul? Tadi Anda di sini sudah zikir, tahlil, kalimat thayyibah, sholawat, tasbih, tahmid, semuanya dibaca. Sampai bingungnya nunggu kiai sholawat, semuanya dibaca. Jangan salahkan saya lama, saya masuk nyari toilet mubeng-mubeng 30 menit nggak dapat. Saya batin apa warganya Pak Bupati ngisi ngene kali aku. Saya muter-muter Pak Bupati, sana musolanya nggak ada kamar mandinya, nggak ada toiletnya. Katanya Kutai Kartanegara kabupaten kaya tapi WC nggak ada. Gitu. Sungguh terlalu. Begitu kita berkumpul seperti ini menyebut asma Allah, dzikir. Ini sekaligus hadis ini menjawab tuduhan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan dzikir bareng-bareng itu tidak ada dasarnya. Banyak orang yang mengatakan istighosah itu tidak ada dasarnya. Membaca kalimat tahlil bersama-sama tidak ada dasarnya. Padahal hadis yang saya bacakan tadi jelas. Tidaklah sebuah kaum berkumpul kemudian berzikir menyebut asma Allah. Sekarang kan orang banyak yang ngawur, apa-apa nggak boleh tapi tidak dengan dalil yang jelas. Betul? Contoh, saya habis sholat Jumat di Masjid UGM Yogyakarta. Kebiasaan saya kalau selesai sholat itu langsung salaman kanan dan kiri saya. Begitu tangan saya angkat salaman langsung ditamplek, Bu. Haram. Saya sangat kaget. Aku batin kok wong cangkeme atose kaya ngene. Begitu selesai sholat, saya ditunggu sama jamaah, ditanya sama jamaah, Kiai, kenapa tadi tangannya dipukul? Saya salaman, dan ternyata orang yang saya salami tidak berkenan. Kenapa? Katanya haram. Saya ditanya, apakah habis sholat salaman itu boleh? Ibu-ibu di sini kalau habis sholat salaman apa enggak? Saya ditanya, boleh apa tidak? Boleh, ada dasarnya, ada. Rasulullah pernah mengatakan, mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kayak ngopo meneh? Oh, kecepet. Ya, saya berdiri. Walaupun pinggang saya sakit. Saya sudah 15 hari nggak pulang, Pak Bupati. Demi cintaku padamu.
Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala, bupati ini rangamplop yo. Kenapa bu? Kuyo kemayu, lungguh ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Kayak gitu di rumah panggilannya mamah. Mamah kok kakinya pecah-pecah. Mamah mau kemana mamah? Tandur papa. Jiji. Yang ngono wis tuwa jilbabe. Ngono kredit. Inilah luar biasanya perempuan. Di mana-mana kalau pengajian pasti bawa tas. Tujuannya satu, snacknya tuh rasel. Maka mohon maaf kenapa sepatu saya pakai, karena khawatir dimasukkan tasnya ibu-ibu. Lemu nih. Santai saja bu, kalau jenengan dibully dasar gemuk, kamu jawab gak apa-apa saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus tiap hari makan ati. Ya sebenarnya ibu ini tidak gemuk, mong saawak potong kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidaklah dua orang Islam bertemu kemudian tangan saling berjabat kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu salaman di dalam sholat. Nah itu gak boleh. Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Bupatinya teko, monggo Pak Bupati lah. Itu gak boleh. Kalau salaman selesai sholat boleh. Jangankan selesai sholat salaman, pendelian boleh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jengkel saja kadang-kadang orang itu ngawur, nggak boleh. Ini haram, padahal nggak tahu dasarnya. Maka kan saya sampaikan salah satu dalil ini, acara kita hari ini. Kayak cangkeme meneng ya. Coba bu, duduk bapak-bapak yang itu duduk semua, biar di sana kelihatan ya. Mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, oke? Mas duduk aja mas, kasihan di sana mas. Ya duduk yuk, duduk. Kenapa? Muter-muter matamu, malah aku kan muter-muter gitu. Pengajian amplop ora jelas, mulih mumet ndasku malah kon muter-muter. Makanya besok lagi kalau pengajian cari lapangan yang luas, betul? Pengajian umpel-umpelan. Kelihatan panitianya anggarannya tipis. Kutai Kartanegara itu PAD-nya, penghasilan asli, pendapatan asli daerahnya itu termasuk paling tinggi se-Indonesia. APBD-nya Kutai Kartanegara itu sangat tinggi. Makanya besok kalau pengajian di lapangan, betul Pak Bupati? Betul. Sekarang nggak di lapangan nggak apa-apa Pak Bupati, tapi Pak Bupati nambahi ya. Ora tak santet. Kejam. Mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur. Artinya orang sedunia mati beliau hidup sendiri. Amin. Oh, neng. Bupati ini gagah. Kumisnya sak jagung bakar. Ganteng Pak Bupati. Pokoknya Bupati mau hadir pengajian insya Allah selamat, amin.
Tapi kalau nggak nambahi amplop kiainya kurang selamat. Amin. Ayo duduk dulu. Ayo biar nggak ribut saja. Kenapa? Hujan. Alhamdulillah. Hujan, pengajian bubar, oke? Cangkeme bosok iya. Enak men dibayar kok. Mumet ndasku. Kok ya ana wong wedok cangkeme kaya ngene iki. Iki mesti sing lanang cepet mati iki. Mergo stres pikir bojo cangkeme kaya ngene. Tapi Pak Bupati santai saja, kalau kita punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa orang yang punya istri galak di dunia siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Yaudah yuk, biar nggak panas selawatan dulu yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ditabui sing apik, ora uncal ke panggung. Sholli wa sallim daiman. Hei, hop hop. Sing pas cangkemku. Aku apa kok kowe apa? Coba saya mau tanya, itu pianonya bisa ngiringi nggak pianonya? Udah, hadronya diam dulu. Kamu nggak usah terlalu semangat, amplopmu nggak jelas, oke? Tapi jangan dangdut, slow saja, popdut. Nah. Apa dibalik? Aku main piano, kamu ngaji di sini. Alah mong tangtung ngiso apa ora ya begini? Hele kok malah dangdutan, hei, orang dangdutan, apa wae melodine tok, goblok. Melodinya saja, melodi. Kamu grogi ya? Nah, sholli wa sallim daiman ala sholli iman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal Kanjeng sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wa ali wal ashab wal ali wal ashabi yang hafal bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim tangannya diangkat bareng-bareng iman ala madan sholli wa sallim iman ala madan wal ali
wal ali wal ashabi man qad wahada kepacut temenan ger anak turunku kowe ora wiran padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyaku sing isi ana sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman sing niki dijawab sing banter bareng-bareng kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia Sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali. wal ashab Terakhir sing paling banter musiknya diam. Ibu-ibu diam. Jamaah yang ganjel. Sholli iman kurang banter sholli iman bimang wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Ibadah yang pasti diterima oleh Allah dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, sholawat. Ibu-ibu anaknya tidur, pegang kepalanya, sholawati fatihai, soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh, al-fatihah, mandi. Bapak punya istri cerewet, gampang, tidur cekel cangkeme, pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet, al-fatihah. Di fatihai tetap cerewet, gampang, tambahi yasin sak tahlile. Dar-medar dhewe. Jadi Pak Bupati istrinya tidur pegang sholli wa sallim. Kalau kita berkumpul seperti ini, kemudian berzikir bareng-bareng, apa yang kita dapatkan? Ada 4 hal. Berapa, Bu? Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, oke?
malah pamer. Tak copot sin. Kenapa? Jamin tak copot. Engkau ketinggalan merongos aku. Pengajian amplop ora jelas kelangan jam aku. Cie. Kamu cinta sama aku ya? Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Ya. Kenapa kok kemayune kayak gini ya Allah? Kita rondo iki. Ada janda di sini? Wahai para janda, ingatlah bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Wah. Oh ini janda? Ya Allah. Sorry ya, jangan berharap ya. Ya kalau aku nikah sama janda tua seperti ini aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa sana. Jijik. Empat hal. Santai wae to, los ora rewel. Santai wae, Mbak. Coba agak di sini. Kamu jangan numpuk-numpuk di situ nanti panggungnya ambruk loh. Saya itu beberapa kali pengajian di daerah Sumatera, di Jawa ambruk panggungnya. Untung yang gemuk tidak di panggung. Kamu bener Bu di situ ya. Jadi kalau nanti panggungnya darurat, kamu untuk cagak set. Oh, no. Aku nyawang ibu takut saya. Alisnya kayak buntut kalau jengking. Ada 4 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita mau ikut istighosah, dzikir dan lain sebagainya. Illa hafat humul malaika. Tidaklah semua yang hadir ini dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Pak Bupati dikawal Satpol PP sama polisi saja nyaman. Apalagi kalau dikawal malaikat. Kiai pengajian dikawal banser saja nyaman. Apalagi kalau pengawalnya malaikat. Maka saya yakin besok kalau saya masuk surga yang ngawal banser. Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk surga, bansernya keluar lagi. Tapi saya yakinkan kepada ibu-ibu, kalau kamu cari menantu, prioritaskanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Wah. Ini semua yang hadir dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang mengawal kita malaikat rahmat. Amin. Yang mengawal ibu ini Israel. Amin. Mohon maaf Pak, saya agak mundur dikit, saya takut dengan ibunya itu. Singo, Singo itu apa? Namanya Bu Singo. Oh, Siti Aisyah panggilannya Singo. Ya Allah, Siti Aisyah kok Singo gitu. Lah ya singo basa Jawane. Singo. Kan kepanjangannya jelek singo, silit ngowo. Mudah-mudahan Bu Siti Aisyah masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah selesai sholat asar. Amin. Ini semuanya. Maka Pak Bupati, kalau Kutai Kartanegara ini semakin banyak pengajian, maka akan semakin sering malaikat menghadiri Kutai Kartanegara. Amin. Karena di mana ada pengajian di situ malaikat-malaikat Allah datang.
Tapi jangan sampai ikut-ikutan dukun. Ada dukun yang mengatakan saya panggil malaikat, saya panggil nabi. Itu namanya Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Nabi kok dipanggil-panggil, malaikat kok dipanggil-panggil, kayak gitu kok dipercaya. Itu cangkeme dukun. Gak mungkin Nabi diperintah sama dukun. Kalau kita ingin menghadirkan malaikat, gak usah dipanggil. Anda berkumpul baca Quran, tahlilan, sholawatan, istighosahan, pengajian, otomatis Allah mengatakan dalam Al-Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat pasti datang. Ini kula jenengan, saya dikawal malaikat dari Jogja. Saya sudah 15 hari nggak pulang. Dari tanggal 25 saya ngaji ke Taiwan, Hong Kong, Jakarta, Jambi, sampai hari ini di Tenggarong. Ngomong amplop oke tak ajar we. Pak Bupati saja belum nambahi kok kamu bilang banyak. Saya nggak minta Pak Bupati, cuman mengingatkan. Apa? Yo beda. Lah njaluk Pak Bupati aku njaluk. Lah kula ngetri iki namung mengingatkan. Kalau sampai Bupati hadir di pengajian nggak nambahi amplop kiai, itu bisa dikenakan pasal 335. Isinya apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Ya sapa ngerti bernambahi Gus Miftah jadi bupati meneh. Tak dongake lho Pak Bupati. Ora nambahi kuwalat. Los rarewel. Kenapa Bu? Buka kacamata. Ditambahi saja belum sudah suruh buka gitu loh. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Mesti anak buah Siti Aisyah. Kacamata saya ini keren. Kemarin saya umroh pakai kacamata, pakai tongkat, pulang bandara Jeddah, sampai bandara polisi Jeddah heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya bangga. Sampai bandara saya tanya Pak Bupati, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matane ya. Kalau dikira buta. Saya itu pakai kacamata supaya kalau ngelirik Siti Aisyah tidak kelihatan. Nomor 2, wa ghasiyadumur rahmat. Semua yang hadir ini, yang datang ikut istighosah kubro, insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Insya Allah ini wajah-wajah calon penghuni surga. Penghuni surga itu wajahnya tabassam, menyenangkan, sejuk, indah, enak untuk dipandang. Saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau di rumah istrimu lebih banyak senyumnya apa merengutnya? Senyum itu gambaran surga, merengut itu gambaran neraka. Artinya kalau istrimu sering merengut, berarti rumah tanggamu seperti neraka. Siti Aisyah rungokno. Senyum sama suaminya. Bahkan dikatakan dalam kitab Akhlaqun Nisa, seorang istri senyum di hadapan suaminya pahalanya seperti naik haji sekali. Siti Aisyah ketemu bojone, koyo haji bro, guyu ping pindho, haji 2 kali, pemenang guyune ping 50, mak lampir. Wa ghasiyadumur rahmat, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Nomor 3, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan kenyamanan di dalam hatinya. Amin. Begitu jenengan dikir afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah, Allah langsung menurunkan kenyamanan di dalam hati kita. Kenapa? Qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin itu rumahnya Allah. Gitu aja amaliyahnya orang itu masih banyak yang cerewet.
Apa? Kenapa sih orang NU itu kalau membaca tahlil kepalanya digerak-gerakkan? Saya ditanya, kenapa orang NU kalau membaca tahlil kepalanya digoyang-goyangkan? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Orang NU itu Pak Bupati kalau baca tahlil kepalanya digerak-gerakkan dan modelnya macam-macam. Ada yang mantuk-mantuk tok afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah. Ada yang serong afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah. Ada yang kayak kepompong kayak antung dilor dikit afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah la illallah. Ada yang seperti itu, ada. Yang cowok petepol juga ada. Afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah la illallah. Sing mau mantep yo ono afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah. Katanya Siti Aisyah enggak dijatah karo bojone iki. La illallah la illallah. Ada lagi yang tahlilan baca tahlil kepalanya lebay. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha. Ada Bu seperti itu? Ada. Saya ditanya, boleh apa enggak? Saya jawab, boleh. Alasannya nopo? Ya njuk ngopo wong das-dase dewe. Yang nggak boleh itu membaca tahlil sambil menggoyangkan kepala temannya. Afdalu dzikri falam annahu la illallah la illallah. Itu nggak boleh. Kalau kepala sendiri ngapain nggak boleh? Senengannya kok ngurusin dase wong liya. Cangkemmu ki kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita pengajian kok hatinya tidak nyaman, itu yang salah ngajinya apa hatinya? Hatinya. Sama halnya Anda makan sate, sate itu rasanya enak. Begitu mau makan mulutnya sariawan, yang salah satenya apa cangkemnya? Milo wong ngaji niki padha karo wong ngaca. Bercermin, jenengan bercermin dengan tema pengajian siang hari ini. Saya bercermin dengan apa yang saya sampaikan. Dan orang segini banyak, yang paling besar tanggung jawabnya di hadapan Allah saya. Karena begitu saya assalamualaikum ngomong, langsung diancam oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hati-hati Miftah, kalau kamu sampai ngomong nggak bisa melaksanakan. Itu namanya becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Darkoni iso ngajar ra iso lakoni. Gajah diblangkoni ora sedeng. Enggak muat kepalanya. Mosok gajah diblangkoni kaya bojone Siti Aisyah. Ya beda. Apa bedane gajah karo bojone Siti Aisyah? Beda. Lah gajah kan ndase ana belalene. Lah bojone Siti Aisyah belalene ana ndase. Gayane Siti Aisyah dolanan HP. HP-ne cross enggak. Atine digawe sing ayem. Ngaca. Sing jenenge wong ngaca niku nyuwun sewu lan jenengan wedaan, wedake ora rata. Sing diratake wedake napa kacane sing diantemi? Wedake sing diratake ora kacane sing disalah-salahke. Mila Aisyah meneng wae cangkeme meneng wae. Pak Bupati takut saya.
Jenengan ngrungokke tok ora usah nulis karo kipas-kipas lungguh sak lungguh-lungguhe. Apa dalam kitab Wasiatul Mustofa disebutkan itu pahalanya lebih besar daripada sedekah 1000 ekor unta untuk berperang. Nikmat. Mung sak lungguh-lungguhmu karo kipas-kipas. Nyawang kiai pahala. Menolak kula ngaji kalian mbak-mbak PSK teng lokalisasi nih kok. Kula ngomong, memandang wajah kiai itu pahala. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja pahala, apalagi bisa ngeloni. Melayu, aku lari ya. Saya langsung lari cari tempat yang lebih nyaman untuk pengajian. Negatif. Saya itu hampir di seluruh Indonesia Pak Bupati ngopeni lokalisasi tempat-tempat prostitusi, klub malam, dunia malam. Semalam anak-anak di Balikpapan, Gus, anak-anak kafe sini siap pengajian bersama Gus Miftah. Coba, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Beda ning kene tuwa-tuwa kaya Aisyah. Aku ra ngenyek tuwa. Sing kandha nom ki sapa? Aku lah ngomong Siti Aisyah nom apa mataku katarak. Atine ayem. Bu. Atine ayem napa mboten? Seringlah datang ke pengajian, apalagi pengajian Ahlus Sunnah ala Nahdlatul Ulama. Mesti ayem. Saya sering ditanya begini Pak Bupati, Gus Miftah tadi kalau pengajian kenapa dibuat riang, santai dan lain sebagainya. Imam Hasan Asadili, Sadiliyah, beliau pernah mengatakan kalau kamu ngaji sama kiai, kiainya nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkanlah. Lawang neng omah wis mumet bar gelot karo bojone, tandur ora panen, anak yang bayar SPP, ada kumbahan ora garing, bojone rabi meneh. Pengajian kok digawe susah, gini apa mboten? Juga masih seneng mawon. Iki lak ketok utang-utangnya akeh iki lho ketok. Rupane kaya kotak infak. Maka dibuat menyenangkan. Kenapa saya buat menyenangkan? Saya mau bertanya, survei saya. Orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah apa orang senang? Salah, orang susah. Orang susah yang mencari senang. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Supaya orang-orang itu lebih senang mendapatkan kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Oh no. Maka tempat hiburan itu namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Wayu-wayu wae bentuke pokoke Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah Bu Siti Aisyah menika insyaallah S1 lagi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Nomor 4. Kurang ajar Aisyah. Awas gue pengen ngimpi aku. Ya lah. Ya ora mungkin. Jangan-jangan kamu yang membayangkan aku. Ya. Miftah bukan fitnah, Miftah. Goblok, goblok. Kok Miftah kok fitnah gitu. Nomor 4. Semua yang hadir ini begitu ikut istighosah. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Semua yang hadir namanya disebut oleh Allah di alam langit. Amin. Bupati ini disebut, bupati ini seneng karo rakyate, pengajian mau hadir di tengah-tengah pengajian, disebut sama malaikat, sama Allah. Tidak hanya malaikat, sopo kae? Aisyah, sebut. Sopo sing nyebut? Israel. Ya Allah kok kepiye to? Wong disebut Allah kok sak gelemu kepiye to? Ana wong kok ngeyelane kaya ngono to wedi aku.
Tak kurang aja toh. Mulai tak jika tak ambung, moh aku. 4 hal. Dikawal malaikat, diberikan rahmat, diberikan kenyamanan dalam hatinya, disebut namanya oleh Allah di alam langit. Amin. Pengurus-pengurus NU, mila jenengan dadi pengurus NU sing gagah. Niki kopiahe NU, tak dongake, wah mlebu surga. Kopiahe. Begitu malaikat datang, apa yang dia katakan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika malaikat itu datang, dia membawa pesan Allah untuk kita orang-orang bangun reja. Napa? Bangun? Kula ngomong napa? Ya men cangkem-cangkemmu dhewe ngapa sah-sah. Protes wae. Sok kabeh. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikatnya datang membawa pesan Allah untuk kita. Apa pesan Allah yang disampaikan malaikat untuk kita? Alla takhafu wa la tahzanu. Allah mengatakan, hei orang Kutai, jangan takut, jangan susah. Kising jomblo, aja wedi, aja susah. Ada yang jomblo di sini? Kayak jomblo, kayak mbak-mbaknya menikahlah dengan banser. Katakan sama orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa. Singkirkan mantan. Kikislah habis semua. Aku baru iki aku. Pengajian diantem tisu baru iki aku. Doa yuk terus doa. Singkirkan mantan. Kikislah habis semua. Para penggombal dan buaya, wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Ngono, banser kok galau. Banser kok galau. Tuku bawang kleru mrica, wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Kalian harus tahu, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Maka bagi yang jomblo, saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Tolong mbak-mbaknya dijaga ya, Nduk ya. Jangan pacaran. Betul? Kamu malah galau. Ciu ya ciu, vodka ya vodka, jarene I love you kok meninggalkan luka. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah berpesan kepada malaikat, katakan sama orang Kutai ikut pengajian sama Gus Miftah itu, Allah takhafu, jangan takut. Kenapa? Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Maka kalau Pak Bupati benar, rasa wedi. Kenapa? Allah pasti bersama orang-orang yang benar, betul? Santai saja. Saya dulu pengajian buka klub malam di Jakarta, Pak Bupati, dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. Daripada kecemplung mati aku.
Saya itu masuk lokalisasi pertama umur 20 tahun Pak Bupati. Pertama kali saya merasakan ditodong pistol sama preman paling besar di tanah Jawa. Kamu macam-macam tak bunuh. Tapi kalau Allah bersama kita, ya nggak mati. Bukan masalah nggak tedas, karena Allah tidak menghendaki saya mati. Mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Maka walaupun Bu Siti Aisyah lebih tua daripada saya lebih muda daripada Bu Siti Aisyah, bisa jadi yang mati Aisyah duluan. Bisa jadi. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tolong buzzer Aisyah diamankan. Nyota kei. Daripada aku dicegat, kan aku takut. Lamun dicegat rapo-rapo lah diperkosa. Wah, kan aku lari. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan susah. Kenapa kita susah? Maka dulu Pak Bupati, ketika saya melamar istri saya ditolak sama calon mertua saya, gara-gara saya belum bekerja. Ditanya sama mertua saya, apa kelebihan kamu? 1. Kekuranganmu? 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Gak punya kelebihan. Sudah bekerja? Belum. Punya gaji? Belum. Kalau kamu belum punya gaji, gak punya pekerjaan, besok anak istri kamu kasih makan apa? Wow, saya marah. Hei, calon mertua, rungokno kupingmu. Tak dalili mertuaku. Asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Urip ning donya kabeh dijamin kali Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa anallahi rizquha. Apalagi Anda tinggal di Kutai Kartanegara, sumber daya alamnya melimpah. Betul? Mesti urip. Saya marah sama calon mertua saya. Hei, calon mertua, awakmu ngerti entong? Mertuaku bingung. Apa hubungannya karo entong? Ya ora ono. Entong itu tinggal di dalam daun pisang. Pak Bupati tahu entong enggak? Kepompong. Kepompong entong itu tinggal di dalam daun pisang, enggak pernah keluar dari daun pisang. Dibuka gemuk, enggak ada entong kurus, enggak ada. Apalagi entong kok stroke, orang. Sopo sing kondo? Aisyah kira gemuk, gembrot. Entong yang tidak pernah keluar dari daun pisang dibuka gemuk, gak ada yang kurus. Itu artinya apa? Entong saja rezekinya dijamin oleh Allah. Soal besok anak istri saya makan apa, urusan Allah. Sebagai calon mertua Anda harus paham. Apa le? Orang menikah itu membukakan 2 jalan. Apa kuwi? 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan bayi. Wah, gagah saya. Ayo, sing jomblo-jomblo dicontoh besok. Datang ke mertuanya bilang seperti itu, yakin samplok cangkemmu. Saya berani, wong saya nggak salah kok. Akhirnya saya menikah, akhirnya apa? Nggak bisa kemana-mana, nggak punya pekerjaan, nggak punya gaji, akhirnya tinggal sama mertua. Maka yang terjadi molimo, madep mantep mangan melu mertua. Akhirnya M10, mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15, mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuma jawab 1M. Nopo Pak? Matamu. Aslinya nenek moyang saya itu Pak Bupati kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Ora kumanan.
Maka ibu bapak rahimakumullah, saya punya keyakinan itu, idza shadaqal asmu wa duhas sabil. Akhirnya saya dapat pekerjaan waktu itu sebagai kepala cabang Primagama di Jakarta. Disitulah awal mula saya dekat dengan almarhum Gus Dur selama 2 tahun. Setiap pagi minggu, hari minggu saya sowan ke rumahnya Gus Dur di Ciganjur, saya sowan. Makanya kalau saya lucu macam-macam itu yang saya contoh ilmunya Gus Dur. Karena manusia di dunia ini yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, itu cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Bu Aisyah tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Ini orangnya. Ini. Saya 2 tahun kerja di Jakarta. Sama Gus Dur dikatakan, Miftah kamu pulang ke Jogja, lanjutkan ngajimu di lokalisasi. Besok kamu bikin pesantren yang meresmikan saya. Rezekimu manggone ning Bokong. Lah mumet ndasku toh. Rezekine katanya di Bokong, Pak. Itu saya pulang stres. Kenapa stres? Sampai Jogja malah gempa bumi 2006 bulan Mei. Saya disuruh pulang sama Gubernur bulan April, bulan Mei Jogja gempa bumi. Buar. Gempa bumi. Loh, gempa bumi lah ya banter toh sasa. Masa gempa bumi kok ter, ngono ya ora pantes kok. Gempa bumi iki lah ya banter kok. Aisyah ki lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme iki lho. Kaget. Kaget ki ning jantung sah, jantung manggone ning dada. Malah kaget aku. Apa jantungmu manggone ning cangkem to sah? Akhirnya gempa bumi. Begitu gempa bumi Gus Dur mara teng Yogya untuk melihat korban gempa bumi. Saya kawal beliau di Yogyakarta. Saya tanya sama beliau, Gus, katanya rezeki saya manggone ning Bokong, kok malah gempa bumi gimana? Jawaban Gus Dur apa? Sing sabar. Sabar enten watese napa mboten Gus? Ora ana. Sabar ki ora duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Akhirnya saya antar beliau ke bandara, beliau mengatakan, wis toh rezekimu manggone ning Bokong, sok kamu tahu. Sampai akhirnya saya ngaji kitab hikam kepada kiai di Jogja. Di dalam kitab hikam itu disebutkan, arih nafsaka minat tadbir. Hidup nggak usah kebanyakan ngatur, karena hidup sudah ada yang ngatur. Manusia sak madio dari aturan, betul? Kalau manusia ikut aturan selamat, kiai ikut aturan selamat, jenengan ikut aturan selamat, Pak Bupati ikut aturan selamat. Kenapa banyak orang tidak selamat? Karena tidak mengikuti aturan, bahkan nabrak aturan. Dah ngaji lagi, besoknya ketemu lagi. Ngaji lagi, apa? Di dalam kitab hikam disebutkan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda mati mata batinmu. Anggur yang sudah disediakan, kenapa nggak dikasih dari tadi? Kenapa yang datang anggur? Padahal yang saya harapkan ada tambahan dari Pak Bupati. Oh, dilungkas. Kalau nggak dikasih, Bu Aisyah tagih ya. Kamu menjadi debt kolektorku. Iya. Bagi loro matamu, bagi loro. Malah Aisyah kaya makelar. Cie, makelar cintamu. Sorry ya, kita beda keyakinan. Kamu yakin mau, aku yakin gak mau. Dunia sudah dijaminkan oleh Allah, masih kita kejar. Akhirat yang tidak ada jaminannya tidak kita kejar. Artinya apa? Miftah, kamu fokus kepada akhiratmu. Maka dikatakan, apa namanya? Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Kalau Pak Bupati memimpin kota negara diniati untuk ngejar akhirat, dunia pasti mengikutinya. Betul? Santai saja Pak Bupati. Yakin. Nyalon lagi enteng. Neng yo tambahi.
Kok tak dongakno ora tambah. Ya sah ya. Saru. Kiai itu pengajian mikir amplop saru. Tapi lebih saru lagi kalau Pak Bupati tidak nambahi. Lah itu saru banget itu. Ya. Kowe ngopo susah? Aja susah. Lah apa-apa nganggo ilmu ki enteng le, ngono. Wong kopiah nganggo ilmu ini kopiah santri meneng ya ngene iki santri, ngono. Lah ngene iki santri rong oleh kiriman. Nah. Lah ngene iki pengajian ngantuk. Lah gitu. Lah ngene iki kalah main. Nah. Nganggo kopiah nganggo ilmu. Muga-muga bojomu meteng meneh. Amin. Kembar anak 15. Amin. Wis ora lak Gusti lo ngersake lak ya ora apa-apa to. Ya sapa jenengmu? Heh? Oh, Habib. Ahlan wa sahlan Habib. Habib kok ireng. Oh iya ding, kepanasan kena batu bara ya kamu ya. Santai, kalau kamu dibilang dasar kamu hitam, kamu jawab putih bukan berarti suci, hitam bukan berarti kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah hitam pembungkus Ka'bah tapi menyenangkan. Wah, santai wae bro. Kan dikatakan orang yang ahli sujud jidatnya hitam. Iki Habib iki insya Allah lebih dari ahli sujud. Karena yang hitam tidaknya jidatnya sarai roto. Ih, sengit aku. Ketua Tanfidia ya Allah. Kan Tanfidia kok irenge. Ini kalau di Jogja namanya Irma. Irenge Masya Allah. Jarine Aisyah Irma ireng manis. Iya, jangan-jangan Aisyah naksir Habib. Iya. Pantesan panas kipasnya mati. Oh alah. Sing ngandani Siti Aisyah, kok kamu perhatian banget sama aku, Sa? Yo selawatan dhisik yo, tambahi. Pak Bupati selawatan lagi Pak Bupati ya. Ayo selawatan. Ayo. Lagu sing anyar, lagu sing gaul. Sampeyan. Apa? Mundur alon-alon. Ya Allah. Kuwi lagune Habib. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Ah ya betul. Lah awake dhewe santri ngaji alon. Aku ngaji alon menengo. Jurung mulai kok. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Oh, mobil santai wae. Malah sing awal aku polisimu beda meneh lagune. Aku ngangsur halon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepi. Njaluk lagu napa sing anyar? Banyulangit, Pamer Bojo, Kartonyono Medhot Janji. Kuwi lagune Bu Siti Aisyah niku. Biyen aku sing betah suwe-suwe mlumah ngono ka. Ketoke Bu Aisyah iki fane Pak Bupati. Kipase gambare ini Bupati. Oh, lah Bupati. Gaya. Lho bagi amplope matamu kuwi, aku urung jelas kok kowe njaluk kuwi lho. Sing ngaji aku sing napa kowe? Kaya kowe bojoku.
Yo, ditinggal Rabi versi selawat. Ayo le. Kowe manut cangkemku. Ya. Tipunge alon-alon wae rasa dangdut banget, rada ngepop dut. Menghibur Pak Bupati. Pak Bupati ki guyune abot, soalnya kabotan kumis. Ayo Pak Bupati seneng-seneng Pak Bupati, menghibur wargamu Pak Bupati. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama. Ayo renduwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacahan nom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji. Ayo sini dalan selawat. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa firlana mamadon ya wasial huwal ahwali muhtar. Ulangi sekali lagi yang lebih kencang bersama-sama. Ya Rabbi bil balik maqasidana. Tangan diangkat. Firlana ya wasial huwal habib turja safar likuli halim minal ahwali muhtar. Saiki versi jomblone menambiar. Atiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis keting eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Diangkat sholawat sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasial huwal turja syafa likum li alim minal ahwali. Pianonya mandek ketipung tok sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana wal hadza ya wasial araji huwal turja
Lanjut. Masa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal Ngantani urip tekan matiku pancene kowe tega medhot tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresnaku. Terakhir yang banter undek kutai Kertanegara. Iya Rabbi Mustafa balik makosidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli halin minal ahwali ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Malaikatnya ning langit bengok. Ho ah ho. Kenapa saya mengambil posisi dakwah seperti ini? Masuk ke tema membentuk generasi. Ibu Bapak, metodologi dakwah itu dari masa ke masa berkembang, Pak Bupati. Di zaman Kanjeng Nabi, dakwah menggunakan apa? Bil lisan. Khatibun nas biqadri ukulihim. Orang terpana dengan dakwahnya Rasulullah. Di zaman Utsman sudah bil kolam, mulai dibukukan, Quran dibukukan, hadis dibukukan. Maka orang-orang yang mengatakan enggak, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, kalau enggak sama berarti bid'ah. Berarti orang-orang itu membaca Quran juga bid'ah. Kenapa? Zaman Kanjeng Nabi belum ada mushaf Quran. Kalau orang mengatakan harus sama dengan Kanjeng Nabi, orang membaca Quran dengan titik, harokat itu juga bid'ah. Soalnya zaman Kanjeng Nabi belum ada titik. Non titiknya satu di atas, ba satu di bawah, tak dua di atas. Itu ada mulai era setelah Kanjeng Nabi. Begitu masuk ke sini lagi era Wali Songo, dakwah bila apa? Bisakofah, dengan menggunakan budaya. Maka muncul lagu-lagu seperti lagunya Wali Songo. Apa saja? Cublak-cublak suweng, lir ilir, seluku-seluku, turi-turi, gundul-gundul, itu semua ada maknanya. Gundul-gundul pacul, itu lagu untuk nasihati pejabat supaya orang gemblelengan. Wakul gemplang segane dadi saratan. Tak gemblelengan, hati-hati. Ngajari tentang toharoh, cukup nganggo lagu judule Sloku-sloku, batok eela, sira mau menyang, le oleh payung, majentit, lo bah, wong mati, ora obah yen obah medeni. Yen urip duit sing mau pikir. Yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah. Sing dipikir duit. Aku ora mikir duit, mau mikir tambahan Pak Bupati. Duit. Dulangi, yen obah medeni bocah, yen urip ayo ngibadah. Majentit lo bah, wong mati ora obah yen obah medeni, yen urip iki duit meneh. Nganti rupamu kaya celengan sah-sah. Nerangke tentang wong mati, gak perlu dibacakan ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tapi cukup dengan lagu judulnya turi-turi, turi putih ditandur, turi ditandur
Neng kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira. Mbok ira, mbok ira, mbok ira kembange. Sesolak banser jomblo rabi tambahi kembang kantil. Kembang kantil manten anyar tiring wedil. Ana cleret tiba njondil aku kaget cekelan kene. Yo kene aku lali jenenge. Kene aku lali. Lu tak takon Pak Bupati dhisik ya, lali. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi. Wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane. Orang itu kalau meninggal kain kafan warnanya putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunah? Sunah. Jadi kaya Bu Aisyah esuk kain kafan rupane pink ora apa-apa. Umpamane kaya awakmu kain kafan rupane ungu ora apa-apa. Paling malaikatnya bengok, wow, corona. Komunitas rondo mempesona. Awakmu ngaku, aku wong NU Gus, sesuk kain kafan warnane hijau, boleh. Malah beneran Kang Juani, lan Jumani. Lah sesuk kain kafan rupane ijo, malah tak takoni mun kanakir kowe. Enggak ditanya mun kanakir soalnya apa dikira lontong. Lontong kok gedene sakmene. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung artinya kuburan. Supaya itu tahu kuburan dikasih patok. Yen patok siji jenenge tenger, kuburan niku patoke loro berarti tenger. Mila napa cara wong NU kudu ditahlili supaya sing mati ora tenger. Saya ditanya, apa orang mati itu ditahlili, diwacake Yasin, Fatihah? Ngerti. Buktinya apa? Kita kalau lewat makam disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Berarti salam kita dijawab tidak sama ahli kubur. Dijawab. Kok mboten krungu Gus, yen krungu awakmu melayu. Lari kalau dengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Aisyah. Melayu. Banser Jumani melayu ireng nah. Tapi ingat, walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, ada salam yang tidak boleh dijawab. Salamnya imam di dalam sholat jangan dijawab. Nanti Pak Bupati ngimami sholat ngasar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bupati. Amplopin di. Yang bilang Aisyah loh Pak Bupati, Aisyah bukan saya. Jadi posisi Aisyah hari ini Pak Bupati debt kolektor saya. Lah debt kolektor yang ini wes ditagih mesti wedi kok. Ngalang-alang Israel ya padahal. Niku carane wali songo sakniki era sekarang Pak Bupati sudah berubah lagi. Dakwanya untuk membentuk generasi milenial. Dakwanya menggunakan apa? Bil medsos, menggunakan media sosial. Maka di mana-mana saya bilang, ayo orang NU jangan ketinggalan di media sosial. Ketua MWC cah nom, iki malah WA-an. HP ini cross yang gaya. Xiaomi, hati-hati penularan virus corona menggunakan HP Cina ya, hati-hati ya. Ini sudah harus menggunakan medsos. Karena orang NU hari ini mohon maaf, medsosnya kalah sama orang-orang Wahabi. Orang-orang yang toleran kayak kita kalah dengan orang-orang yang intoleran. Maka saya sampaikan, yuk Anda punya Instagram, follow Kiai-Kiai NU. Pengurus-pengurus MPC NU sudah mulai sadar dengan medsos. Saya sampaikan begini Pak Bupati, polisi tentara punya pistol, satu peluru, satu kepala. Tapi kalau Anda punya medsos, satu postingan bisa dibaca jutaan orang, bisa ditonton jutaan orang. Itu hebatnya medsos hari ini. Kalau Gus Miftah posting jam 4 sore tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti malam jam 10 yang nonton sudah 100.000 orang.
belum yang membagikan. Maka kita jangan sampai kalah. Kamu punya Instagram, punya Facebook yang di follow, ya Allah, Vanessa Angel, Nikita Mirzani. Ya ora apa-apa mau follow, tapi aja lali ngaji. Siti Aisyah duwe YouTube sing ditonton Maria Ozawa. Wah. Kamu nonton aku aja Aisyah. Ini mohon maaf, ibu-ibu semuanya punya potensi. Anda live di Instagram, berapa yang nonton? Anda posting, ikuti follow Kiai NU. Pak Bupati harus punya Instagram semuanya, karena memang ini eranya. Kalau tidak ketinggalan. Maka hari ini banyak orang menghujat orang lain dengan menggunakan medsos, sementara kita tidak punya medsos. Ingat, sebagai penutup sudah 6:30 malam, ya. Kan aku capek. Dibayar matamu. Toko bupati nerong jelas. Ditagihke Pak Bupati. Aku mumet lah jamaah koyo Aisyah kabeh tenan. Stres aku. Ana 5 aku stroke kok kuwi tenan kok. Mila kula lak tau takon to, lanang karo wedok niku matine dhisik pundi? Lanang. Lah piye bojone kaya ngene kok kakak ngono lho. Sing lanang ora sanggo speaker suarane luwih banter delok iki lho. Ngopo wong wedok cerewet lumrah soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lah Pak Bupati anteng Adam, mingkem Adam, Aisyah Hawa. Tapi ra apa-apa, lawang lanang bojone galak itu 2 kemungkinan. 1, Anda akan diangkat sebagai walinya Allah. Karena mohon maaf, walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya Umar bin Khattab, galak istrinya. Wali. Atau kalau Anda istrinya galak, kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 67, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan yang berbicara. Pertanyaannya, kenapa tangan yang berbicara? Karena hari ini banyak orang mencaci, menghina, memaki dengan menggunakan jempolnya. Posting di Facebook, voting di Instagram. Maka kita mengenal undang-undang ITE. Pasal hate speech, ujaran kebencian. Itu tidak dari mulut tapi dari tangan. Maka hari ini banyak orang di penjara gara-gara postingan. Kita orang NU jangan sampai kalah. Kalau Anda cinta dengan NU, mulailah dakwah yang muda-muda ini dengan menggunakan media sosial. Ngono ketua MCNU, rungokno Irma, irenge Masya Allah. Bojone ayu. Encen ngoten niku rahasiane. Anake Nabi Adam niku sing lanang ganteng, sing wedok elek. Lah sing lanang elek, sing wedok ayu. Niku Qabil dan Habil. Nah, kan ini kata banter rupane elek-elek ya ta. Insyaallah sesuk bojomu remuk. Go, sedaya ngadeg selawat hasbi rabbi jalallah kali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang dulu sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Merdeka. Sebelum berdoa, saya minta ikhlasnya Bapak Ibu. Al-Fatihah untuk istri saya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jallallah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, selamatkanlah kami semua yang hadir ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang hadir pada hari ini ya Allah. Orang-orang yang senantiasa mencintaimu ya Allah. Orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulmu ya Allah. Orang-orang yang senantiasa mencintai ulama dan kiai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkanlah bangsa Indonesia ya Allah. Selamatkanlah pemimpinnya ya Allah. Selamatkanlah rakyatnya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan jadikan hidup kami istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.